Selamat datang di channel Komputopedia. Kembali lagi bersama saya, Arum. Di video pertama, kita sudah membahas tentang topik-topik pembahasan yang akan kita pelajari ya di materi basis data ini. Nah, sekarang kita akan memulai membahas topik yang pertama, yaitu pengenalan satu. Jadi, jangan kemana-mana ya. Stay tune! Oke, yang pertama, mari kita bahas apa itu data. Jadi, pada umumnya, data itu bisa didefinisikan sebagai keterangan dari sebuah fakta. Di sini saya telah menampilkan sebuah ilustrasi sederhana. Saya mengambil contoh dari aspek akademik seperti universitas. Di sini kita bisa lihat terdapat banyak komponen yang membentuk sebuah universitas. Ada mahasiswa, dosen, proses kuliah itu sendiri, proses KRS, dan lain sebagainya. Di sini, mahasiswa dan dosen dikategorikan sebagai objek. Sedangkan proses kuliah dan proses KRS dikategorikan sebagai kejadian. Dari semua komponen itu, masing-masing komponen memiliki keterangan yang berbeda-beda. Misalkan, seorang mahasiswa memiliki keterangan berupa nama, alamat, nomor induk mahasiswa, serta kuliah apa saja yang ia ambil. Kemudian, dosen bisa saja memiliki keterangan berupa nama, nomor induk pegawai, dan kuliah apa saja yang ia ajar. Sedangkan proses kuliah akan memiliki keterangan berupa waktu, tanggal, jam, hari, dosennya siapa, jumlah mahasiswanya berapa, dan lain-lain. Sedangkan KRS memiliki keterangan waktu kuliahnya kapan, kemudian dosen-dosennya siapa saja yang mengajar, kemudian mata kuliah apa saja yang tersedia, dan mahasiswa ini terdaftar di makul yang mana, dan lain-lain. Jadi, dari keterangan-keterangan yang dimiliki dari masing-masing komponen itu tadi, dari kategori objek dan kejadian, itu tadi kita sebut dengan data, dan data-data tersebut berupa fakta yang terjadi di dunia nyata. Nah, data ini bisa saja bersifat kualitatif, yaitu verbal ataupun huruf, dan kuantitatif, yaitu angka. Nah, keterkaitan antara data satu dengan data yang lainnya itu kita sebut dengan database atau basis data. Jadi, simply, database adalah koleksi data yang saling berrelasi atau berkaitan. Misalkan saja dari proses kuliah yang contoh tadi, data mahasiswa, data dosen, dan data KRS itu sangat dibutuhkan di proses kuliah. Di sebuah kuliah itu pasti akan membutuhkan data berupa mahasiswa siapa saja yang akan ikut, kemudian dosennya siapa, kemudian waktu kuliahnya kapan. Nah, semuanya itu akan berrelasi dan berkaitan membentuk sebuah database. Jadi, syarat penting untuk membentuk sebuah basis data yang pertama, yaitu data-datanya dari aspek dunia nyata. Jadi, real ya. Kemudian yang kedua adalah coherent, di mana data-data tersebut logis, jelas, dan bisa diartikan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah dibangun untuk sebuah tujuan tertentu. Misalkan saja untuk database universitas tadi, pasti juga akan sangat bermanfaat untuk berjalannya universitas itu sendiri, mulai dari pendataan mahasiswanya, pendataan dosennya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, database disimpan di sebuah storage. Karena database ini dibuat melalui perangkat komputer, otomatis media penyimpanannya pun akan media penyimpanan elektronis, yaitu hard disk, yang berada di dalam perangkat komputer itu sendiri. Kemudian contoh penggunaan database selain universitas, itu bisa kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari ya. Misalkan saja sosial media seperti Instagram, Facebook, maupun marketplace yang sering kita gunakan, misal saja Shopee, seperti itu, mereka telah memiliki cakupan database yang sangat besar. Misalkan saja Instagram, data-data seperti informasi user, di mana ada lebih dari 100 juta pemakai aktif, dan puluhan juta foto itu diupload oleh para user setiap hari. Nah, semua data-data itu akan tersimpan secara otomatis di dalam database Instagram, dan dapat digunakan oleh para usernya. Next adalah DBMS. Simply, DBMS adalah sebuah tool atau software perangkat lunak untuk membuat dan mengatur database. Fungsi-fungsi utamanya yang pertama adalah defining.
Defining itu merupakan proses menentukan tipe data apa aja yang akan dipakai, kemudian relationship atau hubungan antara data satu dengan data yang lainnya itu terjadi seperti apa, dan constraints atau pembatasan nilai-nilai dari data yang diterapkan seperti apa. Nah, constraints ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Kemudian yang kedua adalah manipulating, yaitu DBMS memudahkan untuk melakukan pencarian data dan perubahan data seperti yang dilakukan oleh operasi-operasi insert, update, delete, dan sebagainya. Kemudian sharing, itu DBMS memungkinkan untuk database dapat diakses oleh multiple user. Jadi, bisa diakses lebih dari satu orang. Kemudian, DBMS juga mengandung sistem proteksi untuk menangani crash yang bisa terjadi kapan-kapan waktu. Serta mengandung sistem maintaining, di mana sistem maintaining ini memungkinkan untuk digunakan dalam jangka panjang sesuai kebutuhan. Nah, contoh dari DBMS ini sebenarnya sangat banyak. Di sini saya menampilkan beberapa, yaitu Oracle, MySQL, kemudian Microsoft Access, kemudian yang terakhir adalah PostgreSQL. Nah, kemungkinan untuk video-video selanjutnya, kita juga akan mempelajari untuk menggunakan PostgreSQL ini. Next yaitu database system. Apa sih itu database system? Jadi, pada dasarnya sistem database itu termasuk salah satu sistem informasi, di mana terdiri dari kumpulan database, kumpulan data-data yang berhubungan dan dijalankan dengan kumpulan program untuk dapat diakses dan dilakukan manipulasi data-datanya. Maka dari itu, sering juga database sistem ini didefinisikan sebagai gabungan antara DBMS, yaitu kumpulan program itu sendiri, dengan database, yaitu kumpulan data-data itu tadi. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa komponen-komponen agar sistem database itu bisa terbentuk, yang pertama adalah hardware tentu saja, perangkat keras. Di sini mungkin didefinisikan sebagai perangkat komputer, kemudian sistem operasi di dalam komputer tersebut, kemudian database itu sendiri, lalu DBMS sebagai software dan tool-nya, kemudian user, penggunanya, dan yang terakhir adalah administrator database, sebagai orang yang mengatur dalam manajemen database tersebut. Dan yang pasti, fungsi utama atau tujuan utama dari database system ini untuk melakukan proses pencarian dan update data dengan efisien. Jadi, ketika user melakukan pencarian kembali atau pemanggilan kembali data-data yang ia ingin cari, database system dapat memberikannya secara cepat dan mudah. Dan yang terakhir yaitu, apa saja manfaat dari database system ini? Yang pertama adalah speed tentu saja, kecepatan dan kemudahan dalam pengolahan data. Kemudian yang kedua adalah space efficiency. Di sini karena penyimpanan data di dalam sistem database itu tidak dilakukan pada semua komputer klien, melainkan hanya di komputer pusat yang sudah ditentukan. Nah, itu biasanya disebut dengan komputer server. Kemudian yang ketiga adalah data accuracy. Nah, karena penyimpanan data itu dilakukan di komputer pusat, maka sistem database juga akan menjamin akurasi data karena semua data diolah di tempat yang sama, yaitu di komputer pusat. Selain itu, juga menghindari adanya pengulangan data atau redundancy untuk menjaga konsistensi data. Jadi, dalam sebuah sistem database tidak akan ada mungkin data yang berbeda, padahal sebenarnya itu sama, gitu. Kemudian data completeness itu dapat menjamin kelengkapan informasi yang sudah disimpan dan diolah. Jadi karena saat pengisian data, komponen-komponen yang dimasukkan itu semuanya sama, maka sistem database dapat menjamin kelengkapan informasi antara data satu dengan data yang lainnya. Selain itu, data juga dijamin aman karena DBMS mengandung sistem proteksi. Sistem proteksi ini bisa berupa password, enkripsi, maupun pembatasan akses data. Kemudian shareability dan concurrent transactions. Di sini shareability itu bermaksud database dapat diakses multi-user.
jadi lebih dari satu orang, sehingga sangat mungkin juga terjadinya proses transaksi yang konkuren, yaitu secara bersama-sama tanpa adanya tabrakan yang berarti. Nah, yang terakhir adalah backup and recovery service. Nah, DBMS ini menawarkan sistem untuk backup dan recovery. Hal ini sangat berguna ya ketika tidak sengaja terjadi kesalahan saat mengakses data. Misalkan salah mengupdate data, kemudian kita ingin kembali ke data yang sebelumnya, maka DBMS, yaitu sistem database, dapat mengembalikan kembali data sebelumnya, seperti itu. Jadi, itulah pembahasan dari konsep-konsep dasar di basis data. Sampai di sini dulu ya video pertama kita kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi di bawah agar kamu tahu kalau ada video terbaru dari kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa dari kami anak bangsa untuk Indonesia.